Saat Qin Chen menaklukkan Dewa Tianyin dan Liu Juemingnu. Pada saat ini, di luar mata air laut mati, sekelompok orang dari makam Ming Yan berdiri di sana dengan tenang. Di antara mereka, Lord Ming Yan memandang dengan tenang ke laut mati di depannya, matanya tenang. Di sampingnya, beberapa bawahan yang dibawanya tampak cemas, sesekali mendongak, jelas sangat prihatin dengan situasi di dalam. Melihat orang-orang itu sudah lama memasuki mata air laut mati, namun tidak ada pergerakan di dalam, bagaimana mungkin mereka tidak merasa cemas? Setelah sekian lama, akhirnya salah seorang master puncak transenden tingkat pertama tidak tahan lagi, dia segera mengambil langkah maju dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan, mata air laut mati sangat mengerikan, dan budidaya orang-orang itu sangat buruk. Tidak ada gerakan sama sekali sekarang. Saya khawatir mereka semua mati di dalam. Kita hanya membuang-buang waktu menunggu di sini. Jika ada orang lain yang lewat mengetahui dan menginformasikan daerah terlarang lainnya, akibatnya akan menjadi bencana. Menurut saya, lebih baik biarkan bawahan ini mencoba untuk melihat apa yang terjadi dengan mata air laut mati ini." Jenderal makam Ming Yan tidak bergeming sama sekali, hanya berdiri diam di sana. "Jangan khawatir, mata air laut mati di depan memberiku perasaan yang sangat lemah. Jika itu adalah mata air laut mati yang normal, saat orang-orang itu memasuki mata air laut mati, mereka akan menjadi asap yang berterbangan. Tetapi sebelumnya, ketika mereka memasuki mata air laut mati, tidak banyak fluktuasi yang terjadi. Menghadapi tempat berbahaya seperti itu, mereka harus lebih bersabar agar bisa hidup lebih lama." Ucap Jenderal makam Ming Yan berkata dengan dingin. Sebagai salah satu dari 4 jenderal kuburan di pemakaman kematian, dia mengikuti Dewa Kematian, penguasa area terlarang, ke tempat-tempat berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, dia tidak sebanding dengan orang-orang di depannya ini. "Sagui, kamu adalah orang pertama yang menemukan tempat ini. Bagaimana menurutmu?" Pada saat ini, Jenderal makam Ming Yan menoleh untuk melihat Sagui dan bertanya. "Apa yang dikatakan Tuan Ming Yan benar sekali." Ucap Sagui membungkuk dan memberi hormat dengan ekspresi saleh. Ketika bawahan ini datang sebelumnya, mata air laut mati jelas-jelas terikat oleh suatu larangan, tetapi ketika bawahan ini datang lagi, larangan itu tiba-tiba menghilang, jadi bawahan ini merasa tidak ada salahnya jika semuanya dilakukan sesuai perintah Tuan Ming Yan. Jenderal makam Ming Yan melirik Sagui dengan setengah tersenyum, sedikit ketidakpedulian terlihat jauh di matanya. Tepat ketika dia hendak berbicara lagi, mata air laut mati di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Dengan letupan, 3 sosok dengan cepat terbang keluar dari mata air laut mati. Darah mengucur dari sudut mulut ketiga orang ini. Mereka semua sangat berantakan. Mereka tidak lain adalah Ming Dao, Tianyin Shenzun dan Liu Juemingnu. Melihat ketiga orang itu benar-benar keluar hidup-hidup, banyak orang yang hadir menunjukkan keterkejutan mereka. Jenderal makam Ming Yan juga melihat ketiga orang Ming Dao, dan mengambil langkah maju. "Kalian bertiga, benar-benar keluar hidup-hidup. Di mana yang lainnya? Apa yang ada di mata air laut mati ini?" Wajah Ming Dao dan ketiganya menunjukkan rasa sakit, mengabaikan untuk menyeka luka di tubuhnya. Dia buru-buru memberi hormat dan berkata dengan kaget, "Tuan Hui Ming Yan, di mata air laut mati ini, ada dunia yang kosong, tidak banyak air laut mati, hanya ada beberapa pusaran niat membunuh yang masih ada, tapi bawahan kami semua jatuh ke dalamnya karena mereka tidak tahan dengan niat membunuh mengerikan yang terkandung di dalamnya." Berbicara tentang ini, mata ketiga orang itu menjadi sedikit merah. "Dunia kosong, tidak banyak air laut mati." Ucap Master Puncak Transendensi tingkat pertama itu sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati orang lain. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "Pantas saja kalian bertiga bisa bertahan. Kemana arah tujuan dunia kosong itu? Ini kami tidak tahu." Ucap Ming Dao menggelengkan kepalanya dengan getir. "Meskipun ini adalah dunia yang kosong, ini juga berisi niat membunuh yang mengerikan dari laut mati. Kami tidak bisa bertahan terlalu lama di dalamnya. Setelah menjelajah sebentar, kami hanya bisa melarikan diri dengan luka serius." "Oh." Jenderal makam Ming Yan berpikir dalam-dalam, pantas saja mata air laut mati ini tampak agak lemah, tidak? Dia memfokuskan matanya, segera menatap Dewa Tianyin dan Liu Juemingnu, mengulurkan tangannya, dan kekuatan api neraka yang mengerikan berkumpul menjadi telapak tangan besar, dan langsung menangkap Dewa Tianyin dan Liu Juemingnu di dalamnya. "Tuan Ming Yan, mohon maafkan saya.
Ucap Dewa Tianyin dan Liu Juemingnu tampak ketakutan dan berkata dengan tergesa-gesa. Mengapa tingkat kultivasi kalian berdua meningkat pesat? Ucap Jenderal Makam Mingyan mengerutkan kening pada mereka berdua. Yang lain tidak dapat merasakannya, tetapi Jenderal Makam Mingyan berada di tingkat kedua dari detasemen puncak. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa aura pada Tianyin Shenzun dan Liu Juemingnu ada banyak perbaikan? Kamu telah mencapai transendensi puncak tingkat pertama. Setelah meraih mereka berdua, Jenderal Makam Mingyan terkejut setelah merasakan kekuatan melonjak di dalam tubuh mereka. Apa? Di sekelilingnya, para Master Transcendent lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Tianyin Shenzun dan Liu Juemingnu keduanya adalah kultivator biasa dan kultivator hantu, mereka berdua berada pada transendensi tingkat pertama sebelumnya bukan? Bagaimana bisa ada terobosan dalam waktu sesingkat itu? Meskipun Tianyin Shenzun dan Liu Juemingnu telah mencapai terobosan dalam kultivasi, mereka tidak dapat bergerak sama sekali di bawah kekuasaan Jenderal Makam Mingyan. Mereka tidak bisa menahan panik dan berkata, Tuan Mingyan, saat saya menjelajahi dunia yang kosong itu, secara naluriah menyerap lingkungan sekitar. Tanpa disadari, telah terjadi terobosan dalam niat membunuh tersebut. Mendengar apa yang dikatakan kedua orang itu, para Master Transcendent lainnya di sekitarnya menunjukkan keterkejutan, dan kemudian memandang Jenderal Makam Mingyan dengan ekstasi, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Mingyan. Jenderal Makam Mingyan mengedipkan matanya, melepaskan Tianyin Shenzun dan berkata dengan suara yang dalam, ayo masuk, dan kalian bertiga akan memimpin jalan. Dalam sekejap, di bawah kepemimpinan Jenderal Makam Mingyan, 8 transendensi yang tersisa, dipimpin oleh ketiga orang Mingdao, langsung tersapu ke mata air laut mati. Saat mereka memasuki mata air laut mati, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba memenuhi udara. Air laut mati di sekitarnya menyelimuti mereka, dan erangan menyakitkan terdengar. Meskipun beberapa orang kuat transenden tingkat pertama berjaga-jaga, tubuh mereka masih tetap terluka. Namun air laut mati hanya selapis di permukaan saja. Sesaat kemudian, Jenderal Makam Mingyan membawa sekelompok orang ke pedalaman mata air laut mati. Yang tampak di hadapan mereka adalah langit dan bumi yang gelap, dikelilingi tirai yang dibungkus air laut mati, saat mereka memasuki mata air laut mati. Di dunia sekitar mereka, batasan rahasia muncul satu demi satu, membentuk formasi mengerikan yang langsung menyelimuti Jenderal Makam Mingyan dan yang lainnya. Apa yang terjadi? Ucap banyak Master Transcendent tiba-tiba terkejut dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Bagaimana mungkin ada larangan besar di mata air laut mati? Selamat datang di tempat ini. Sebuah suara nyaring bergema di seluruh dunia. Dalam kehampaan yang tak berujung, sesosok tubuh perlahan muncul, dan tiba-tiba muncul di depan semua orang. Ketika sosok ini muncul, seluruh dunia langsung dipenuhi aura pembunuh yang menakjubkan, seperti lautan luas, menyapu dengan dahsyat, menutupi langit dan matahari. Dalam kehampaan yang tak ada habisnya, Qin Chen berjalan perlahan, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, teratai hitam bermekaran di bawah kakinya, seperti bunga sedih dan indah di sisi lain. Di sampingnya, tengkorak kristal gelap tergantung di langit dan bumi, mengikuti Qin Chen. Selain itu, ada seorang gadis kecil yang mengikuti dari dekat. Kombinasi ini mengejutkan semua orang yang hadir. Siapa kamu? Beraninya kamu bersikap lancang di depan Tuan Mingyan. Teriakan tajam terdengar, dan di belakang Jenderal Makam Mingyan, kelompok orang kuat transenden terbang satu demi satu. Pemimpinnya adalah Yi Zong berpakaian hitam, matanya acuh tak acuh, dia menatap Qin Chen dengan dingin, ada niat membunuh di matanya. Di belakang kerumunan, Jenderal Makam Mingyan mengedipkan matanya. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Serangkaian pembatasan kematian gelap beredar dan berubah menjadi formasi besar menakjubkan yang menutupi dunia, menjebak kelompok mereka di dalamnya seperti sangkar. Sombong, di depan Tuan Mingyan, bagaimana kamu bisa berbicara di sini? Cepat berlutut di hadapan Tuan Mingyan. Saat Mingdao dan 3 lainnya memasuki dunia ini, mereka mendatangi Qin Chen. Wajah Mingdao menjadi gelap ketika dia mendengar apa yang dikatakan pihak lain, dan dia segera berteriak dengan tajam. Master, mata dari sekelompok Master Transcendent tercengang saat mendengar ini. Bukankah ketiga orang Mingdao di depan mereka adalah pembudidaya hantu dari tanah terlantar? Bagaimana mungkin ada seorang master? Dan dia masih sangat muda. Pemimpin transendensi puncak tingkat pertama tidak bisa menahan cibiran, Mingdao,
kalian bertiga kultivator biasa mungkin belum pernah melihat sebagian besar dunia bukan? Kalian memanggilnya Master. Konyol, orang ini masih sangat muda, kemampuan apa yang dia miliki untuk bertindak seperti hantu di sini? Di depan pemakaman Dewa Kematianku, bahkan di area terlarang lainnya, tidak ada yang berani bertingkah liar. Siapa anak ini? Dia sombong di depan Tuan Mingyan. Aku akan memberimu kesempatan untuk berlutut dan menceritakan semuanya, mungkin kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, jika tidak, berdasarkan apa yang telah kamu lakukan sebelumnya, kalian bertiga pasti akan mati hari ini. Ucap pria itu mencibir. Beraninya kamu bersikap kasar pada tuanku. Ucap Ming Dao ekspresinya menjadi gelap, tuanku adalah pengendali mata air laut mati, penguasa terakhir dari tanah terlantar, mengapa kamu tidak segera menyerah kepada tuanku dan meminta maaf? Hanya dia, kamu ingin kami menyerah. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Lupakan saja, biarkan aku melihat seperti apa dirinya, hanya berpura-pura berada di sini. Setelah kata-kata Master Transendensi Puncak itu jatuh, dia mengangkat tangannya, dan spanduk gelap penghancur jiwa langsung muncul di atas kepalanya. Spanduk penghancur jiwa langsung menyapu ke arah Qin Chen di depannya. Dalam sekejap, suara tangisan dan lolongan hantu yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh dunia, dan jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya melonjak di spanduk penghancur jiwa, seperti tsunami yang melanda. Di hadapan semua orang, spanduk penghancur jiwa muncul di kepala Qin Chen dalam sekejap, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya terbang. Melewatinya, langsung menutupi kekosongan tak berujung di sekitar Qin Chen, jelas mencoba menelan Qin Chen secara langsung. Tidak jauh dari situ, Jenderal Makam Mingyan tidak berbicara sejak dia masuk. Pada saat ini, pupil matanya sedikit menyusut dan dia menatap Qin Chen, jelas ingin melihat bagaimana Qin Chen menetralisir serangan anak buahnya. Melihat tingkat transendensi puncak ini, ketiga orang Ming Dao tiba-tiba terkejut. Mereka telah merasakan kekuatan orang ini. Meskipun orang ini sama dengan mereka dan memiliki tingkat transendensi puncak, dari segi kekuatan, dia bahkan lebih mengerikan dari mereka. Jadi saat orang ini mengambil tindakan, aura mengerikan melonjak ke seluruh tubuh ketiga orang Ming Dao pada saat yang sama, jelas mencoba untuk memblokir serangan orang ini. Namun sebelum ketiga orang Ming Dao bisa mengambil tindakan, bayangan hitam langsung muncul di depan mereka. Jie, jiwa-jiwa ini sangat bagus. Leluhur ini sangat menyukainya. Ini tonik yang bagus. Ini semua tonik yang bagus. Sosok hitam itu memandangi jiwa-jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya yang melolong gila-gilaan di atas kepalanya dan tidak bisa menahan tawa yang sangat bersemangat. Itu adalah leluhur Wan Guming. Dia membuka mulutnya yang besar dan menarik napas tiba-tiba, dan kekuatan melahap yang menakjubkan lahir, membentuk pusaran gelap di depannya. Jiwa-jiwa kebencian yang bergegas ke arahnya seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Dalam sekejap, Wan Gumingzu membuka mulutnya dan pusaran gelap yang terbentuk dengan cepat menyerapnya. Setelah melihat ini, Master Puncak Transendensi tingkat pertama itu tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia mendengus dingin, dan bahkan dengan gila mengaktifkan spanduk penghancur jiwa, berharap untuk meledakkan leluhur Wan Guming. Namun, yang membuatnya berubah warna adalah tidak peduli bagaimana dia memobilisasi spanduk penghancur jiwa, mulut besar Wan Gumingzu seperti jurang maut. Tidak peduli berapa banyak jiwa yang datang, mereka ditelan seluruhnya, dan tidak ada yang tersisa. Pria transendensi puncak itu merasa aura panji penghancur jiwa miliknya semakin lemah, dan dia langsung ketakutan. Dia buru-buru ingin mencabut spanduk penghancur jiwa, tetapi bagaimana Wan Gumingzu bisa membiarkannya mencabutnya saat ini? Saat dia merasakan bahwa lawannya hendak mengambil kembali spanduk penghancur jiwa, Wan Gumingzu menerkam ke depan, lalu membuka mulut besarnya, menggigit spanduk penghancur jiwa dengan satu klik, dan langsung merobek spanduk penghancur jiwa. Melihat ini, pria transendensi puncak itu terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menggigit spanduk penghancur jiwanya. Panji penghancur jiwanya adalah harta yang transenden. Bahkan jika itu adalah transendensi tingkat kedua, itu tidak bisa mudah dihancurkan, tengkorak apa yang ada di depannya ini. Dia merasa tertekan dan pada saat yang sama, dia segera menggunakan pedang panjang hitam pekat lainnya. Pedang hitam pekat itu berubah menjadi serangkaian bayangan pedang hitam pekat berkabut dan menebas ke arah leluhur Wan Guming. Namun dalam menghadapi tebasan bayangan pedang ini, Wan Gumingzu tidak peduli sama sekali, dan terus menggigit spanduk penghancur jiwa.
Hanya dalam beberapa gigitan, dan seluruh spanduk penghancur jiwa telah tergigit seluruhnya, dan leluhur Wan Guming menelannya. Kualitas dari jiwa-jiwa ini kurang bagus. Ucap Wan Gumingzu bersendawa dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Jika dia ingin mendapatkan kembali kekuatannya dengan tingkat kultivasinya, dia setidaknya harus melahap jiwa ahli tingkat transenden. Namun, banyak dari jiwa dalam spanduk penghancur jiwa ini adalah jiwa yang bahkan tidak transenden. Bagi leluhur Wan Guming, ini hanya bisa dianggap sebagai pemukulan gigi. Dasar brengsek, melihat panji penghancur jiwanya ditelan seluruhnya oleh leluhur Wan Guming, kesadaran Master Puncak Transenden terasa menyakitkan, dan seluruh tubuhnya langsung ketakutan dan marah, dan dia tidak lagi peduli dengan hal lain. Asal-usulnya sendiri dirangsang secara ekstrim, dan bayangan pedang yang tak ada habisnya seperti angin di musim dingin. Angin itu menerpa leluhur Wan Guming dalam sekejap. Kemudian pria transendensi puncak itu melihat pemandangan yang membuatnya tidak bisa dipercaya. Dia melihat leluhur Wan Guming tiba-tiba menoleh dan membuka mulutnya untuk menggigit, dan bayangan pedang selebar langit yang terbentuk oleh pedang hitam panjangnya ditelan seluruhnya oleh Wan Gumingzu. Dengan satu klik, sepotong pedang panjang hitam pekat lainnya digigit oleh Wan Gumingzu dalam sekejap. Sial, siapa yang membuat senjata dunia bawah ini? Hanya mengandung sedikit besi maut, itu benar-benar sampah. Ucap Wan Gumingzu menggigit pedang hitam panjang itu dalam beberapa suap dan menelannya, lalu berkata dengan tidak senang. Pedang pembunuhku, teriak pria transendensi puncak itu kehilangan dua harta transenden satu demi satu, dan hatinya tiba-tiba sakit, dan dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah hitam. Pedang Zanming apa? Namanya besar sekali, tapi bendanya sangat sampah, benar-benar merusak namanya. Ucap leluhur Wan Guming menelan pedang hitam itu dalam beberapa suap, menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi dengan sangat tidak puas, "Nak, apakah kamu punya harta lainnya? Keluarkanlah, kebetulan aku belum kenyang," kata Wan Gumingzu membuka mulutnya, seolah dia belum cukup makan. Melihat penampilan Wan Guming, gadis kecil di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Master Transenden tingkat puncak tidak bisa tertawa sama sekali, wajahnya pucat, seolah-olah dia baru saja melihat hantu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. "Kenapa? Apa kamu tidak punya harta lagi? Kamu benar-benar miskin. Kedua harta ini tidak lebih hanya untuk menyumbat gigi leluhur ini. Kalian semuanya, jika kamu punya harta, keluarkanlah," kata leluhur Wan Guming dengan tenang kepada orang-orang lain di sekitarnya. Ekspresi Master Transenden lainnya berubah, dan mereka semua mundur selangkah. Dalam hal budidaya, mereka tidak lebih kuat dari master tingkat transendensi puncak sebelumnya. Jika mereka melangkah maju, mungkin hanya bisa mengantarkan makanan. "Tuan Mingyan," ucap sekelompok orang buru-buru menoleh dan menatap Lord Mingyan. Jenderal Makam Mingyan mendengus dingin, berjalan ke depan perlahan, menyipitkan matanya dan berkata, "Teman, sepertinya apa yang aku rasakan sebelumnya benar. Memang ada yang aneh di mata air laut mati ini. Katakan padaku, dari mana asalmu? Dari daerah terlarang yang mana kamu berasal? Kamu di sini bukan hanya untuk bertemu dengan saya bukan?" Ucap Jenderal Makam Mingyan sangat tenang dan tidak merasa telah memasuki situasi berbahaya sama sekali. Qin Chen tersenyum sedikit, "Tentu saja tidak. Sejujurnya, saya di sini untuk memberi Anda kesempatan untuk meninggalkan kegelapan dan beralih ke terang." Mendengar ini, Jenderal Makam Mingyan mendengus dingin, "Anak muda, nadamu sangat besar." Ucap Jenderal Makam Mingyan mencibir, "Lupakan saja, karena kamu tidak ingin mengatakan dari daerah terlarang mana kamu berasal, itu tidak masalah. Aku secara alami akan mengetahuinya setelah aku menangkapmu." Begitu kata-kata itu keluar, Jenderal Makam Mingyan berhenti berbicara omong kosong dan mengambil langkah maju. Dalam sekejap, cermin yang terbuat dari api yang terkondensasi muncul di depan Jenderal Makam Mingyan. Segera setelah cermin api ini muncul, api gelap yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari kehampaan. Begitu api ini muncul, kekosongan di sekitarnya langsung dipenuhi dengan api, suhu di seluruh ruangan tiba-tiba naik, dan semua orang mundur ke samping. "Tuan Muda Chen, izinkan saya datang." Setelah melihat ini, mata Wan Gumingzu melebar ketika dia melihat ke cermin api, dan dia buru-buru melangkah maju. Qin Chen berkata dengan tenang, "Serahkan orang ini padaku dan keluar." Saat Qin Chen mengatakan ini, dia dengan santai mengirim gadis kecil itu ke sudut di belakangnya.
Pedang karat misterius di tangannya tiba-tiba muncul dan menyerang seperti kilat. Leluhur Wan Guming tiba-tiba sedikit kecewa, tapi dia tidak mengkhawatirkan Qin Chen. Meskipun Jenderal Makam Mingyan tidak lemah, dia pasti jauh di belakang Qin Chen, jadi dia tidak perlu khawatir sama sekali. Satu-satunya hal yang perlu diwaspadai adalah kekuatan yang ada di tubuh Jenderal Makam Mingyan. Jika memang benar kekuatan Dewa Kematian, itu tidak boleh dianggap remeh. Cermin api semakin membesar, dan akhirnya menutupi Qin Chen sepenuhnya seperti matahari gelap terik yang menutupi langit dan matahari. Untuk menghadapi orang setingkat Qin Chen, Jenderal Makam Mingyan benar-benar tidak menganggapnya serius. Dengan mengorbankan api Mingjing, dia ingin menangkap pria di depannya secepat mungkin sehingga dia bisa mengetahui apa yang terjadi di mata air laut mati secepat mungkin. Sayang sekali dia harus berurusan dengan Qin Chen. Jika dia tahu bahwa Qin Chen ini sangat mengerikan, dia pasti tidak akan memperlakukan Qin Chen dengan penghinaan seperti itu, atau bahkan memulai perkelahian dengan Qin Chen. Setelah pedang karat misterius dipukul, Qin Chen langsung menemukan kelemahan Huo Mingjing. Segera, Qin Chen menunjukkan sedikit rasa jijik di hatinya. Jenderal Makam Mingyan ini terlalu besar untuk berani bermain api di depannya. Meskipun Qin Chen belum pernah berlatih jalan api gelap, dia telah berurusan dengan api sejak di benua Tianwu. Jalan api selalu menjadi salah satu jalan terkuatnya, terutama api teratai hijau kekacauan dalam pikirannya, yang merupakan puncak dari alam semesta asli. Meskipun alam semesta asli hanyalah tempat biasa di lautan kosmik, sebagai api teratai hijau kekacauan terkuat di alam semesta asli, sebenarnya tidaklah sederhana, dan Qin Chen juga telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan dalam memahami jalan api. Setelah beberapa saat, api dingin cermin Huoming mulai berubah menjadi lingkaran riak hitam. Riak itu menyebar dari cermin Huoming dan berguling seluruhnya ke arah Qin Chen. Akan aneh jika pemuda seperti itu benar-benar diselimuti oleh serangan Tuan Mingyan, dan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kecuali orang-orang di pihak Qin Chen, hampir semua orang kuat yang dibawa oleh Jenderal Makam Mingyan bertanya-tanya apakah Qin Chen benar-benar akan dilebur oleh cermin Huoming. Berani menantang Tuan Mingyan, bukankah ini berarti mencari kematian? Namun tak lama kemudian mereka tidak berpikir demikian. Meskipun pedang karat misterius Qin Chen menyerang di balik cermin Huoming, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba melonjak keluar dari pedang hitam pekat itu. Ketika cahaya pedang hitam pekat bertabrakan dengan cahaya hitam dari cermin Huoming, riak hitam yang dipancarkan oleh cermin Huoming terkoyak oleh cahaya pedang hitam pembunuh, dan kemudian menghilang. Cahaya hitam dari cermin Huoming, yang sangat menagerikan barusan, dihilangkan oleh energi pedang Qin Chen dalam sekejap mata, memperlihatkan cermin api hitam besar yang tergantung di udara. Melihat Qin Chen mematikan cahaya hitam cermin Huoming miliknya dengan satu pukulan pedang, penjaga makam Mingyan terkejut, dan sebelum dia bisa bergerak lagi, energi pedang Qin Chen menyerang lagi, dengan niat pedang membunuh. Niat pedang yang padat menyelimuti dirinya dalam sekejap. Betapa beraninya kamu! Dengan teriakan marah, Jenderal Makam Mingyan tiba-tiba menjadi lebih marah ketika dia tidak menyangka bahwa Qin Chen tidak terluka oleh cermin api miliknya dan berani mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik. Huo Mingjing diluncurkan lagi, dan kali ini cahaya hitam 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Qin Chen mencibir di dalam hatinya. Jika dia yang baru saja memasuki transendensi tingkat pertama, di bawah cahaya hitam cermin api yang begitu mengerikan, dia mungkin tidak punya pilihan selain mundur. Tapi sekarang, Qin Chen telah setengah melangkah ke transendensi tingkat kedua. Saat ini, dia tidak memiliki niat untuk mundur. Sebaliknya, dia mengambil langkah maju. Niat pedang membunuh belum berakhir, dan energi pedang yang mengerikan telah melonjak lagi. Riak cahaya hitam dari Huo Mingjing semakin kuat, dan aura dingin semakin kuat. Kekuatan api gelap ini bahkan dapat secara langsung membakar jiwa orang, tetapi cahaya pedang dari pedang karat misterius milik Qin Chen juga menjadi semakin padat, dan akhirnya cahaya pedang hitam yang tak berujung membentuk formasi perangkap, menghalangi cahaya hitam dari cermin api dan menyusut terus-menerus. Cermin Huoming mengeluarkan serangkaian suara retakan, dan gelombang cahaya hitam yang dipancarkannya terus-menerus pecah. Sudut mata Jenderal Makam Mingyan bergerak-gerak, dan tiba-tiba terkejut. Pada saat ini, ia memahami bahwa Qin Chen benar-benar memiliki kemampuan untuk berbicara dengannya secara langsung, dan secara tak terduga ia menerobos serangan Huo Mingjing lagi dengan santai. Di tanah terlantar ini, apakah ada orang yang menentang langit?
Alasan mengapa dia meremehkan Qin Chen adalah karena dia bisa merasakan bahwa tingkat kultivasi Qin Chen tidak sebaik miliknya, tetapi dia bahkan tidak memiliki keuntungan sedikit pun. Bukan saja dia belum pernah melihat orang seperti itu di tanah terbengkalai sebelumnya, dia bahkan belum pernah mendengar tentangnya.